wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman mazida amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali membaca risalah yang berjudul Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduni lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan masalah takdir, ya. Fal khalqu amiluna, para makhluk ya adalah mereka adalah amiluna, para pelaku perbuatan, bisa bi ilmihi, sesuai dengan ilmunya. Wa nafiduni lima khalaqahum, dan para makhluk itu melaksanakan apa yang telah diciptakan olehnya, min khairin wa syarrin, ya, baik berupa itu kebaikan dan juga keburukan. La yamlikuna li anfusihim, mereka para makhluknya ini ya tidak mempunyai kekuasaan bagi mereka minat ta'ati, dalam berbuat ketaatan, yang mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan manfaat dalam berbuat ketaatan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an, dan mereka juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang dapat memalingkan mereka dari kemaksiatan. Pada bagian ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan salah satu akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu berkaitan dengan masalah takdir. Penyusunan bab atau penyusunan topik pembahasan dalam kitab akidah yang ditulis oleh para ulama mutaqaddimin biasanya itu urutannya acak, nggak tertib, ya, masih acak. Kalau kita membaca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kontemporer misalnya, mereka itu urut ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya dan seterusnya, itu urut seperti itu, ya. Kemarin kita berbicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian loncat kepada masalah takdir. Nanti setelah takdir, Imam Al-Muzani membahas berkaitan dengan iman kepada malaikat. Kan loncat babnya, ya, nggak urut gitu maksudnya.
Ini tidak masalah, hal ini tidak masalah karena memang kebanyakan cara penulisan masa lalu atau di zaman dulu itu memang seperti itu. Ya, tinggal kita yang sekarang hidup di era ini ya, misalnya mampu menyusun kembali, disusun. Kalau ternyata tidak mampu menyusunnya kembali, kita mengikuti apa yang dimaukan oleh si penulis. Meskipun bab-babnya loncat atau pembahasannya loncat, tapi itu semua mencakup bagian dari masalah rukun iman yang ada atau yang kita ketahui ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala beliau berbicara tentang masalah iman bil qada'i wal qadar ya. Dan para makhluk ya di sini disebutkan oleh beliau ahata ilmuhu bil maqdur ya. Oh, yang di sini udah kejauhan. Fa ahata ilmuhu bil maqdur. Para makhluk itu mereka ya melaksanakan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti berkaitan dengan masalah rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kecuali dia beriman kepada masalah takdir. Ya. An Ibni Dailami ya, dari Ibnu Ad-Dailami dia berkata, laqitu Ubay ibn Ka'ab. Aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, kunyah Ubay bin Ka'ab, Abu Munzir. Innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadari. Sesungguhnya terbersit dalam hatiku atau dalam jiwaku ya sesuatu perkara dari urusan apa? Takdir. Fahaddatsni bi syai'in, maka beritahukanlah kepadaku tentang takdir ya, bi syai'in maksudnya tentang sesuatu takdir tersebut. La'allahu yadhabu min qalbi, semoga setelah disebutkan ya yang terbersit tadi dalam hati berkaitan dengan takdir pergi dari hatiku. Qala, lalu kata Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, lau anna Allaha azzaba ahla samawatihi wa ahlal ardihi la'azzabahum. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, la'azzabahum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin, dan Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu, sekiranya Allah merahmati mereka, maka sesungguhnya rahmat Allah lahum khairan, lebih baik min a'malihim, daripada perbuatan yang mereka lakukan. Walau anfaqta jabala Uhudin dhahaban fisabilillah, sekiranya kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah Azza wa Jalla, ma qabilahu Allahu minka, tidak akan Allah terima darimu, hatta tu'mina bil qadari, sampai kamu beriman kepada takdir.
wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyuhti'aka, dan engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak menimpamu tidak akan, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Walau mitta ala ghairi dzalika, dan kalau engkau meninggal tidak dengan akidah ini, ladakhaltan nara, benar-benar ya niscaya engkau masuk ke neraka. Maksudnya kalau ternyata kamu tidak beriman kepada takdir, kemudian kamu mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, niscaya kamu masuk neraka. Qala, kemudian perawi yaitu Ibnu Ad-Dailami beliau mengatakan, fa'ataitu Huzaifata, kemudian aku datang kepada Huzaifah, sama ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Faqala li, ya, kemudian Huzaifah berkata kepadaku seperti itu juga, seperti perkataan siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, faqala li mithadalika, Huzaifah berkata kepadaku seperti itu juga. Wa ataitu Ibnu Mas'ud, lalu aku datang kepada Ibnu Mas'ud, sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya radhiyallahu anhu. Faqala li mithadalika, lalu beliau Ibnu Mas'ud berkata kepadaku seperti itu juga. Wa ataitu Zaid ibn Thabit, kemudian aku datang kepada Zaid bin Thabit. Fahaddatsani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithadalika, kemudian dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Perhatikan di sini. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu tentang keadaan siapa? Tentang keadaan perawi tadi, Ibnu Ad-Dailami, seorang tabi'in yang dia merasakan sesuatu dalam hatinya berkaitan dengan masalah takdir. Wallahu a'lam. Di sini dalam atsar ini enggak disebutkan apa yang dirasakan oleh Ibnu Ad-Dailami. Apakah meragukan takdir, ataukah ada bertanya tentang masalah takdir, ataukah ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati berkaitan dengan masalah takdir, wallahu a'lam. Ya, tidak dijelaskan. Cuman di sini Ad-Dailami mengatakan pada dirinya, innahu qad waqa fin nafsi syai'un min hadzal qadar. Terbesit dalam hatiku, dalam jiwaku sesuatu masalah berkaitan tentang masalah apa? Takdir. Menariknya, Ibnu Ad-Dailami rahimahullah ta'ala, beliau tidak lantas kemudian mencari tahu sendiri atau berpikir dengan akalnya tentang yang terbersit dalam hati dia, dan dia juga tidak bertanya pada orang pintar dalam tanda kutip, ya. Beliau datang kepada Ubay bin Ka'ab Abul Mundhir, ya, untuk bertanya berkaitan dengan masalah takdir. Satu, ke siapa? Ubay bin Ka'ab. Lalu datang lagi kepada siapa? Huzaifah ibnul Yaman. Berapa orang ini berarti? 2. Datang kepada Ibnu Mas'ud. 3. Datang kepada siapa? Zaid bin Thabit. 4. Masya Allah. 4 orang datang kepada 4 orang sahabat yang mulia, cuma mau tanya atau sharing lah begitu, berkaitan dengan yang ngeganjal di hati berurusan masalah takdir.
Dijawab oleh 4 sahabat Nabi alaihi wasallam dengan bahwasanya ya kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala melakukannya, dan Allah melakukannya itu bukan dalam rangka zalim kepada mereka. Ya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan perbuatan mereka. Maksudnya perbuatan makhluknya. Sekiranya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerimanya sampai apa? Engkau beriman kepada namanya takdir. Ya, kalau ternyata tidak beriman berkaitan dengan takdir, engkau masuk neraka. Nah ini. Jadi sahabat di sini, masya Allah, mereka sahabat siapa? Tabiin di sini Ibnu Ad-Dailami, ya, bertanya langsung kepada sahabat. Ini bisa kita contoh, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati tentang sesuatu dalam urusan masalah agama misalnya, ya datang kepada mungkin orang yang berilmu yang kita kenal, ya, kepada ustadz yang kita kenal. Ya, jangan kemudian kita bertanyanya kepada orang yang tidak memiliki kapasitas dalam ilmu agama dan seterusnya. Maka ini bagus sekali yang dicontohkan oleh Ibnu Ad-Dailami. Ya. Dan pernah juga telah kami sampaikan, ya, sebab diriwayatkannya hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis Jibril berkaitan dengan masalah hadis Jibril. Apa itu hadis Jibril? Tentang masalah Islam, iman, ihsan, sama apa? Tanda-tanda hari kiamat. Itu kan karena 2 orang tabi'in datang jauh-jauh dari Baghdad kemana? Ke Mekah, urusan umroh atau urusan haji. Mereka berniat untuk bertemu salah seorang sahabat di Masjidil Haram. Ternyata ketemulah dengan siapa? Ibnu Umar. Ya. Lalu disampaikanlah hadis yang berkaitan dengan masalah takdir, karena waktu itu di Baghdad ada orang-orang atau ada sekelompok orang yang mereka mengingkari perkara takdir. Kalau zaman tabi'in saja sudah seperti itu, lebih-lebih di zaman sekarang, di zaman kita. Urusan umat, urusan agama, urusan keyakinan, urusan akidah, kita kembalikan jawabannya, petunjuknya, arahannya kepada para ulama. Kita kembalikan. Sekarang masya Allah dengan banyaknya wasilah, sarana, ya, kita bisa cek akun pribadi Syekh, ya kan, bisa di Twitternya, bisa di Instagramnya, bisa di Facebooknya. Zaman ini siapa sih yang nggak punya media sosial? Kan kira-kira begitu. Hatta itu para masyayikh, ya, para guru-guru kita, para syekh kita, mereka punya media sosial, ya, dalam rangka itu, sehingga bisa kita bertanya. Bisa juga kita bertanya kepada ustadz-ustadz kibar, ya, ustadz-ustadz yang terpilih dalam masalah ilmunya. Kita tanya, kita tanya. Dengan demikian, ya, yang namanya akidah dari masa ke masa senantiasa diambil dari orang-orang yang berilmu. Akidah itu tidak diambil dari orang-orang juhala, dari orang-orang bodoh. Enggak. Akidah tidak diambil dari orang-orang pandir, dan akidah tidak diambil dari orang-orang yang tukang kisah atau tukang dongeng. Ya. Tinggalin akidah yang diambil dari tukang dongeng. Meskipun gelarnya banyak, meskipun ngaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah tadi, ya, bertanya kepada ahlul ilmu berkaitan dengan masalah urusan agama. Kalau urusan dunia, tanyanya ke siapa?
Ya ke orang yang berkecimpungan dalam urusan dunia, urusan dagang, tanya ke orang yang suka dagang, urusan kesehatan, tanya ke dokter, urusan masalah mengajar, tanya ke guru. Jangan dibalik, jangan dibalik, ya. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa amal soleh seseorang tidak akan diterima sampai orang tersebut beriman kepada takdir. Ya, ini faedah atau pelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan akidahnya menyimpang dalam masalah takdir, maka dia masuk neraka. Akidah menyimpang dalam urusan takdir apa maksudnya? Satu, bisa dengan mengingkari takdir. Dia mengatakan takdir itu nggak ada. Perbuatan manusia itu yang melakukannya adalah manusia itu sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Ini pahamnya orang Qadariyah. Orang yang mengingkari apa? Mengingkari takdir. Mereka beranggapan perbuatan manusia itu kehendak manusia sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Qadariyah. Dan itu muncul, orang-orang Qadariyah ini muncul di masa apa? Di masa akhir para sahabat hidup. Muncul tuh orang-orang Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Di antara bentuk orang yang akidah menyimpang tentang masalah takdir adalah orang yang berlebihan dalam takdir, bahwa perbuatan manusia itu ya terpaksa melakukannya. Terpaksa apa? Melakukannya. Manusia itu ibaratnya seperti kapas ya, yang ditiup oleh angin. Ditakdirkan larinya ke timur, ya dia ke timur, ke barat, ya dia ke barat, ke selatan, ya ke selatan. Sehingga mereka beranggapan manusia itu nggak punya kehendak. Apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak punya kehendak apapun juga. Dengan demikian, perbuatan yang dia lakukan adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek dari keyakinan seperti ini apa itu? Kalau dia melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, bagaimana? Loh, ini kan takdir saya melakukan kejelekan. Nah, ini kan takdir saya melakukan kemaksiatan. Saya nggak bisa lepas dari kehendak Allah. Saya bermaksiat karena takdir dari Allah. Gundulmu. Benar nggak kayak begini? Salah. Ini adalah paham orang-orang Jabariyah. Ya, orang-orang Jabariyah. Jadi ada kutub ekstrim. Yang satu Qadariyah, yang satu apa? Jabariyah. Tanpa sadar ikhwah, tanpa sadar, kalangan masyarakat tanpa sadar yang mana? Lebih condong kepada Jabariyah. Ya, lu jangan nyalahin saya dong. Saya berbuat ini karena takdir Allah. Gitu. Sampai-sampai di zamannya Umar bin Khattab didatangkan seorang pencuri. Lalu dia diadili, kata si pencuri ini, saya mencuri itu karena takdir dari Allah. Saya mencuri. Kalau Allah tidak menakdirkan saya mencuri, ya saya nggak mencuri, gitu katanya. Nah, kemudian Umar bin Khattab, kalau begitu aku akan memotongmu berdasarkan takdir dari Allah, memotong tanganmu berdasarkan takdir dari Allah. Nah, ini ribet kayak begitu, ya, ribet. Ini orang-orang yang menyimpang dalam perkara takdir. Adapun orang-orang yang selamat dalam perkara takdir adalah yang mereka pertengahan, ya, yang wasatiyah, pertengahan antara aliran Qadariyah sama aliran
Jabariyah. Pertengahan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Apa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam urusan takdir? Apa keyakinan mereka? Saya kasih pertanyaan lo ya. Yang bisa jawab boleh pulang duluan kan gitu. Kalau di kelas kan kayak gitu ya. Ustaz kasih pertanyaan ya anak-anak ya. Yang bisa jawab pulang duluan gitu. Nah apa kira-kira ini? Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah takdir. Dia tengah-tengah antara Qadariyah sama sama Jabariyah, maaf. Apa keyakinannya? Sudah belajar kan ya? Sengaja ini saya sengaja. Apa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Jangan semuanya jadi orang-orang tawadu semua gini, semua, masya Allah, jadi orang-orang zuhud. Ya, kayaknya mau jawab ini. Tadi udah mangap tadi. Nggak betul. Abu Hasan, kul ya Abu Hasan. So. Apa ya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap urusan takdir? Allah subhanahu wa ta'ala telah apa? Menciptakan takdir semua makhluknya, termasuk perbuatan-perbuatan makhluknya. Benar apa benar? Kemudian manusia juga diberikan apa? Kehendak, ya kan? Diberikan kehendak sehingga manusia bisa memilih mau A atau mau B. Punya pilihan gak kita? Punya. Makanya kita punya apa? Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala perangkat. Apa itu perangkat kita? Satu, wahyu. Yang kedua apa? Akal dan hati. Ya, kita dikasih perangkat itu dalam rangka apa tadi? Agar kita itu bisa memilih. Cuma pilihan kita mau A, mau B, mau C itu tidak lepas dari apa yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Ya, sebagaimana yang sering kami sampaikan dalam masalah ini berkaitan dengan keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau dan para pasukannya mau masuk Syam, ternyata Syam sedang dilanda apa? Wabah taun, sedang dilanda wabah. Terus Umar nggak jadi memerintahkan pasukannya kembali ke Madinah. Kemudian ada prajurit yang nanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Jawaban Amirul Mukminin Umar cerdas. Apa kata dia? Ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah berikutnya. Kalau orang yang ngeyel, orang yang saklek, lah udah takdirnya masuk Syam ya masuk Syam, mati ya mati. Itu namanya mati konyol. Namanya mati konyol. Kita diberi pilihan. Ya, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi perangkat berupa wahyu yang kemudian berupa hati sama akal. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Faedah yang ketiga dari atsar tadi, ya. Faedah yang ketiga, yang ketiga apa yang keempat toh? Yang keempat ya. Faedah yang keempat, kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang atau mengazab suatu kaum, maka azabnya itu sesuai dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun juga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi perbuatan baik mereka ataupun menambah pada amalan mereka sesuatu yang enggak pernah mereka lakukan. Jadi sesuai dengan apa? Kadarnya. Sesuai dengan ketentuannya. Pas. Seperti itu. Faedah yang kelima, jika Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang dengan memasukkannya ke dalam surga,
maka itu karena rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan rahmatnya Allah ini melebihi alias tidak sebanding dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa ya? Karena rahmat Allah itu apa? Luas. Rahmat Allah itu luas, nggak sebanding. Ya, nggak sebanding dan tidak melebihi tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Faedah yang keenam dari atsar tadi adalah sesuatu yang tertulis, yang termaktub, sesuatu yang tertulis dalam takdir ya mengenai urusan kita, itu pasti terjadi dan tidak akan terluput, nggak luput. Ya, sesuatu yang tertulis dalam takdir terjadi, maka apa? Ya pasti terjadi dan nggak akan terluput. Sebaliknya, sesuatu ya yang tertulis dalam takdir bahwasanya hal itu tidak akan terjadi, maka apa? Ya tidak akan pernah menimpa diri kita. Nggak akan pernah menimpa diri kita. Ya. Dan penjelasan lebih detailnya berkaitan dengan masalah ini sudah kami sampaikan dalam pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi ya, berkaitan dengan masalah yang urusan takdir ya, yang kalaulah sekelompok orang datang berkumpul ya kepadamu untuk memberikan manfaat sesuatu kepadamu, kalau memang manfaat itu sudah Allah takdirkan, pasti apa? Terjadi. Kalau tidak Allah takdirkan, tidak terjadi. Kalau sekelompok manusia berkumpul kepadamu ya untuk memudaratkan dirimu, kalau memang itu ditakdirkannya terjadi, berarti apa? Terjadi. Kalau memang ditakdirkannya tidak, maka tidak. Seperti itu. Ya. Kemudian ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkaitan dengan masalah urusan takdir ini ya, maka seorang muslim itu dia harus beriman berkaitan dengan masalah maratibul qada wal qadar ya, yang ada berapa? 4 hal ya, beriman pada qada dan qadar. Yang pertama al-ilmu, al-ilmu berkaitan dengan al-ilmu itu adalah antu'mina bi anallaha ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi syai'. Yang dimaksud dengan al-ilmu adalah engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, la yakhfa 'alaihi syai', dan tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu pun, enggak ada. Ya, ini namanya al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Maknanya adalah antumina bi anna Allah Subhanahu wa taala, beriman engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kataba kulla syai'in, telah menulis segala sesuatu fi lauhil mahfud, di lauhul mahfud, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah, telah menulis segala sesuatu urusan tentang makhluknya di lauhul mahfud sebelum dia menciptakan langit dan bumi ya 50.000 tahun ya.
Kataba maqadirul ibad wa af'alahum wa ma yahdutsu lahum. Menulis ya, menetapkan tentang keadaan hamba-hambanya, perbuatan-perbuatan mereka, dan apa-apa yang akan terjadi atas mereka atau terjadi bagi mereka. Semua telah ditulis. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Lalu yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Maknanya adalah antu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala idza syaa syai'an kan wa ma lam yasha lam yakun subhanahu wa ta'ala. Engkau beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa idza syaa syai'an kana, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, kalau ternyata Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Ya. Ini yang ketiga dari maratibul qada'i wal qadar. Ya, tingkatan takdir. Yang keempat adalah al-khalqu. Maknanya adalah antu'mina bi anallaha subhanahu wa ta'ala, engkau beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'in, telah menciptakan segala sesuatu. Fala yujadu syai'un fil kauni, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu pun, ya, fil kauni, dalam kauniyahnya itu, lam yahlukullahu subhanahu wa ta'ala, yang tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulu syai'in min khalqihi, dan segala sesuatu itu dari ciptaan atau dari makhluknya subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan penciptaan, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan tidak luput apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang berkaitan dengan penjelasan lebih detail maratibul qada wal qadar, ya. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, lalu yang keempat al-khalqu atau penciptaan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.